Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wa salamun ala ibadihillahi istafa. Wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar thumma amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah. Kita telah menyebutkan bagaimana amalan atau rasa takut bagi para salafus saleh dari kalangan sahabat khulafa'ur rasyidin maupun sahabat-sahabat yang lainnya, demikian pula para imam tabi'in wa tabi'ut tabi'in, dan kita menambahkan beberapa sikap para imam tersebut yang menunjukkan rasa khauf wal khasyah yang tinggi pada mereka. Di antaranya adalah sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, abku fa illam tabku fatabakau fa walladhi nafsi biyadihi law ya'lamul ilma ahadukum la sarraha hatta yanqati'a sautuhu wa shalla hatta yankasira salbuh. Kata Imam sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, menangislah kalian jika kalian tidak mampu menangis, fatabakau, maka upayakanlah demi jiwaku yang berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Lau ya'lamul ilm, seandainya seseorang mengetahui ilmu, yakni ilmu Alkitab was Sunnah, tentang ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala, tentang siksaan Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang akan sarraha hatta yanqati'a sautu, dia akan berteriak hingga suaranya terputus, wa shalla hatta yankasira salbuh, dan dia akan sholat hingga punggungnya pecah. Nah, maksudnya dia akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh dan terus-menerus, karena keutamaan dan janji Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah tersebut, dan ancaman bagi orang-orang yang meninggalkannya. Naam, ini menunjukkan bahwa sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu menggantungkan rasa takut tersebut dengan ma'rifatullah, dengan ilmu. Seandainya salah seorang di antara kalian memahami ilmu, menunjukkan pula bahwa orang-orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala menunjukkan jahilnya atau rendahnya ilmu yang dimilikinya. Naam, demikian pula berkata salafus salih Musa bin Mas'ud, kunna idza jalasna ila Sufyan ka'anna an-nara qad ahatat biha lima nara min khawfihi wa jaz'ihi. Kami
kalau duduk bersama dengan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri adalah tabi'in rahimahullah. Maka seakan-akan api meliputi beliau karena sebab khaufnya dan jazanya, rasa takut dan kegundahan beliau dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seakan-akan dengan rasa takut itu dia seperti dikelilingi dengan api yang tidak merasa aman kalau dia akan terbakar dengan api tersebut. Nah, ini menunjukkan khasyah dan khaufnya beliau Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Dan beliau pun tidak merasa aman dari keselamatan fitnah, sehingga seakan-akan fitnah itu selalu mengintai dan mengelilingi, dan sedikit demi sedikit akan memungkinkan termakan dengan fitnah tersebut. Demikian pula sahabat Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau juga adalah imam tabi'in. Beliau berkata, atau salah seorang murid beliau mensifatkan kepada Imam Hasan Al-Basri, kana idza aqbala faka'annama aqbala man dufina hamibuhu aw man dafana hamimahu, wa idza jalasa faka'annahu asirun umira biqat'i raqbatihi, wa idza dzukiratin nar faka'annaha lam tukhlaq illa lahu. Subhanallah. Disifatkan oleh murid beliau bahwa Imam Hasan Al-Basri rahimahullah apabila menghadap, menyaksikan seseorang yang mau menguburkan sahabatnya, temannya, dan beliau duduk menyaksikannya, maka beliau seakan-akan seperti asirun, tawanan yang senantiasa siap untuk dihukum dengan dipotong bagian dari tubuhnya. Dan apabila disebut tentang api neraka, maka beliau menganggap seakan-akan beliau diciptakan untuk neraka tersebut. Nah, artinya memberikan ancaman kepada dirinya sendiri untuk kemudian berhati-hati dan upaya untuk menjauhkan diri dari api tersebut. Karena orang yang selalu merasa diintai, dia akan berupaya untuk menyelamatkan diri darinya. Maka demikian Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Nah, demikian pula Zararah ibni Abi Aufa, Imam Zararah bin Abi Aufa, seorang qadhi Basrah, hakimnya negeri Basrah. Beliau pernah salat bersama manusia, salat fajar, dan membaca surah Al-Mudaththir. Ketika sampai kepada ayat fa idza nuqira fin naqur fadzalika yauma idzin yaumun asir 'alal kafirina ghairu yasir. Naam, apabila telah ditiup tiupan sangkakala, maka itulah hari yang penuh dengan kesulitan. Dan bagi orang-orang kafir tidak mendapatkan kemudahan sedikit pun. Maka beliau ketika membaca ayat ini, akhazathu syahqatun famat. Nah, menyebabkan beliau bergetar dan nafasnya keluar masuk karena merasa berat, yang sampai-sampai menyebabkan beliau meninggal dunia. Nah, subhanallah. Semua ini menunjukkan al-khauf wal khasyah kepada para imam salafus saleh
para tokoh-tokoh Islam dari kalangan sahabat tabi'in ataupun para tabi'in, yang semua sepantasnya kita mencontoh dan mengikuti langkah-langkah mereka, sehingga dengannya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama dengan mereka. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ikhwani fid din azzakumullah, inna man khasyiyallaha jalla wa ala haqqal khasyati la budda an tadhhar alamatu dzalika ala halihi wa jawarihihi wa af'alihi fala tarahu illa khashian dhari'an mustakinan bakiya kullama tafakkar fil adzabi waqafan 'inda hududillah sabbaqan ila ta'at farran minal ma'asi was sayyi'at. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar khasyah, maka mesti akan tampak kepada diri orang tersebut tanda-tanda yang ditunjukkan oleh keberadaannya, ditunjukkan oleh anggota badannya dan perbuatan-perbuatannya. Maka tidaklah engkau melihat melainkan dia khusyuk, dhari'an tunduk, mustakinan tenang, bakian dan selalu menangisi dosa-dosanya. Setiap kali dia berpikir tentang siksaan Allah, maka waqafan 'inda hududillah, dia akan selalu berupaya berada di atas hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, dan selalu berupaya menjadi terdepan di dalam segala ketaatan, dan selalu farran minal ma'asi wasayyi'at, paling duluan lari dari maksiat dan segala kejelekan. Demikian orang-orang yang memiliki khasyah dan khauf. Maka wa min ahammi madhahiril khasyah, di antara hal yang menunjukkan tanda al-khasyah yang paling nampak pada seseorang, atau ciri-ciri al-khasyah yang ada pada diri seseorang, yang pertama adalah taqwa Allah Azza wa Jalla fi sirri wal anal. Dia berupaya bertakwa kepada Allah di dalam tempat yang tersembunyi ataupun di tempat yang terang dipersaksikan oleh orang lain. Nah, ini tanda yang pertama. Fa aslu taqwa hiya an taj'ala bainaka wa baina 'adzabillahi wa sakhatihi wiqayah. Karena bertakwa kepada Allah adalah menjadikan antara dirimu dengan antara siksaan Allah, kemurkaan Allah, penghalang, wiqayah. Wala yakunu dzalika illa bi istihdari 'azamatihi. Tidak mungkin hal yang demikian terwujudkan kecuali dengan menghadirkan kebesaran Allah, wal khaufu minhu, dan rasa takut darinya, wa min iqabihi, dan dari azabnya, wajtinabi maharimihi, dan menjauhkan diri dari yang haram-haramnya, wa nawahihi wa fi'li awamirihi, dan menunaikan segala perintahnya, wal ijtihad fil ibadat, dan bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tatunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kalian mati melainkan dalam keadaan Islam, dalam keadaan muslim. Nah, dengan takwa inilah seseorang akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, akan menumbuhkan al-khasyah, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa ini adalah merupakan wasiat orang-orang yang terdahulu hingga orang-orang yang terakhir. Walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Sungguh kami telah mewasiatkan pada orang-orang sebelum kalian dan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka takwa sebagaimana yang telah disebutkan oleh Al-Imam Talq bin Habib rahimahullah, yaitu kita menunaikan segala perintah Allah di atas bimbingan Al-Quran dan Sunnah, di atas cahaya ilmu,
dan dengan mengharapkan pahala perjumpaan dari Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa menjauhi segala larangan-larangan Allah, juga di atas cahaya bimbingan cahaya ilmu Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan rasa takut kepada siksaan Allah di dunia yang disegerakan atau di yaumul akhirah yang diakhirkan. Nah, itulah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata pula Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, "Al-muttaquna humul ladzina taqaw ma harramallahu alaihim wa 'addaw ma aftaradallahu alaihim." Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang takut untuk melanggar apa yang Allah haramkan dan upaya untuk menunaikan apa yang Allah wajibkan. Berkata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau juga adalah seorang tabi'in. Beliau menyatakan, "Laisa taqwallah bisiyamin nahar wala biqiyamil lail wa takhlid fima baina dzalik, walakin taqwallah tarku ma harramallah wa ada'u ma aftaradallah, faman ruziqa ba'da dzalika khairan fahuwa khairun ila khair." Naam. Kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, bukanlah takwa kepada Allah dengan berpuasa di siang hari, atau menegakkan qiyamul lail di malam hari, atau menggabungkan keduanya. Akan tetapi takwa kepada Allah adalah meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan menunaikan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang telah diberi rezeki oleh Allah, anugerah, untuk komitmen di atas ketaatan dan komitmen dalam menjauhi segala larangan Allah, maka ini adalah khairun ala khair, kebaikan di atas kebaikan. Nah, demikian perkataan Al-Imam Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Maka takwa hiya aslul khasyya wal khawf, wa hiya zadul khaifina min azabillah ar-rajina li thawabih. Takwa adalah asal daripada khasyya dan al-khawf, dan dia adalah merupakan bekal orang-orang yang takut dari azab Allah dan orang-orang yang mengharapkan pahala dari Allah. Naam, takwa adalah bekal. Inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu, maka berbekallah kalian dengan takwa tersebut. Fa inna khairaz zadi taqwa, karena sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepada Allah. Naam, inilah bekal orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah dari siksaannya dan memiliki harapan penuh dari pahala-pahala Allah Subhanahu wa taala. Naam, inilah aslu at-taqwa. Berkata seorang penyair, "Khallid dhunuba kabiraha wa saghiraha fa huwa at-tuqa, wasna' kamashin fawqa ar bisyauqi yuhadziru ma yara, la tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa." Tinggalkanlah segala dosa, yang besarnya dan yang kecilnya. Fa huwa at-tuqa, maka itulah takwa kepada Allah. Wasna' kamashin, dan berbuatlah seperti orang yang berjalan di muka bumi. Naam, yang selalu menghindari duri yang akan dilaluinya. Yuhadziru ma yara, la tahqiranna saghiratan. Janganlah kalian meremehkan yang kecil, karena sesungguhnya gunung tidak akan terbentuk kecuali dari batu yang kecil. Naam. Wa qad kana salafur ridwanullah alaihim atqan nasi lillah. Sungguh para salafus saleh adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu yatawasawna biha, mereka selalu mewasiatkan dengan takwa. Faqad kataba Umar bin Abdul Aziz, sungguh Imam Umar bin Abdul Aziz rahimahullah menulis surat kepada seseorang yang isinya beliau mewasiatkan, "Usika bi taqwallahi azza wa jalla allati la yuqbal ghairuha wala yurham illa ahluha wala yusibu illa 'alaiha fa innal wa'idhina biha katsir wal 'amilina biha qalil ja'alana Allah wa iyyaka minal muttaqin." Amin. Naam, para salafus saleh selalu mewasiatkan dengan takwa. Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada temannya, lalu mewasiatkan, "Aku wasiatkan kepadamu untuk bertakwa kepada Allah, yang Allah tidak menerima selain dari takwa, dan tidaklah Allah merahmati kecuali orang-orang yang bertakwa, dan tidak pula Allah memberikan pahala kecuali dengan takwa. Maka
orang-orang yang memberi nasihat dengan takwa ini banyak, tetapi orang-orang yang mengamalkannya sangat sedikit. Ja'alanallahu wa iyyaka minal muttaqin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kami dan antum semua termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Naam, demikian ikhwani fillah azakumullah. Kata beliau, orang-orang yang menasihatkan dengan takwa itu banyak, tetapi yang mengamalkannya sedikit. Dan inilah yang terjadi di zaman-zaman fitnah seperti ini. Naam, banyak para dai-dai yang selalu memberikan nasihat, wasiat, tetapi yang pertama melanggarnya adalah dia sendiri. Na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amalan yang saleh, dan menjauhkan kita dari orang-orang yang mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Yaitu kebencian besar di sisi Allah, orang-orang yang berkata apa yang dia tidak mampu mengamalkannya. Naam, ikhwani fid din azakumullah. Tentunya kita semua tidak ada yang sempurna, dan kita tidak mampu untuk mencapai ketakwaan sebagaimana ketakwaan para anbiya war rusul dan para sahabat Rasulullah, bahkan para imam-imam. Tetapi kita berupaya menuju ke arah sana, yaitu saling tanasu alal birri wat taqwa, saling menasihati di atas kebaikan dan takwa ini, dan upaya untuk mengamalkannya dan memberi contoh yang baik pada kaum muslimin. Naam, maka inilah yang akan menyelamatkan seseorang dari penyerupaannya terhadap Yahudi yang beramal Naam, Yahudi yang berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmu tersebut. Adapun kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kemudahan kepada para duat, khususnya para dai, untuk menjadi orang yang pertama di dalam mengamalkan ilmu tersebut, sehingga akan bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan menumbuhkan berkah. Adapun ilmu yang tidak diamalkan, maka berkahnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Yahudi dicabut berkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena berilmu dan tidak mengamalkan ilmu tersebut. Adapun sekali lagi, mencapai kesempurnaan, maka ini adalah perkara yang jauh dari kita, akan tetapi kita berupaya menuju ke sana. Naam, dan mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari kabura maqtan, kebencian besar di sisi Allah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan saya pribadi dan antum semua dan seluruh kaum muslimin, khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, untuk berkata apa-apa yang mereka tidak amalkan. Naam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala taqilun. Apakah kalian memerintahkan manusia dengan kebaikan, lalu kalian melupakan diri-diri kalian sendiri, padahal kalian tahu membaca Al-Quran, membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, maka orang yang seperti ini adalah orang yang tidak berakal. Naam, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyatakan di dalam tafsirnya bahwa kalau seluruh kaum muslimin atau para dai khususnya menginginkan kesempurnaan di dalam mewujudkan apa yang dia ucapkan dari ilmu, diwujudkan dalam bentuk amalan secara sempurna, maka kita tidak akan menemukan para dai, kita tidak akan mendapatkan penasehat, karena semua mesti pernah melanggar apa yang dia ucapkannya. Naam, akan tetapi kita ada upaya dan tanasu alal birri wa taqwa menuju kepada kesempurnaan tersebut, mewujudkan ilmu tersebut dalam bentuk amal. Oleh karena itu, kita tidak berkecil hati atau tidak memiliki sifat yang apatis, berputus asa ketika kita melihat para dai dalam melakukan kesalahan, kemudian setelah itu dengan penilaian yang pendek dan singkat, kemudian kita mengatakan, kalau begitu saya berhenti saja taklim,
saya meninggalkan taklim karena dai tersebut tidak sempurna. Maka Imam Ibnu Katsir menyatakan, kalau engkau inginkan yang seperti itu, maka engkau tidak akan dapatkan para penasehat, engkau tidak akan dapatkan para penyeru dalam agama Allah Subhanahu wa taala, karena tidak lain mereka memiliki kekurangan. Oleh karena itu, adanya tasamuh, saling menasehati dengan yang baik dan saling memberi toleransi di dalam kesalahan-kesalahan yang wajar, dalam kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja, maka hendaklah kita berikan nasihat dengan cara yang baik. Adapun meninggalkan dan menempuh sikap yang keliru, sikap yang menunjukkan kerendahan ilmu, maka ini tidak pantas untuk ditempuh oleh seorang muslim salaf, seorang muslim ahlu sunnah salafi. Sekali lagi ikhwani fiddin, semua ayat-ayat yang menunjukkan celaan terhadap ilmu yang tidak diamalkan, baik para dai yang melupakan diri mereka atau kebencian besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, semua ini adalah didasari dengan adanya unsur tasahul, bermudah-mudah untuk melanggar ilmu tersebut, atau punya sifat kesengajaan qasad, yaitu sengaja untuk melanggar ilmu tersebut. Maka ini dicela berat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat ini. Demikian pula di dalam suratul Fatihah, yaitu orang-orang Yahudi yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmu tersebut. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Demikian pula berkata seorang penyair di dalam syairnya, "Faya mafazal muttaqi wa ribha 'abdin qad waqa su'al hisabil mubiqa wa hauli yaumil faza wa ya khasara man baga wa man ta'adda wa tagha." Wahai orang-orang yang bertakwa, yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba yang beruntung, sungguh hamba ini berupaya untuk memelihara dirinya dari hisab yang jelek, hisab yang membinasakan di yaumul qiyamah, dan berupaya untuk menjaga dirinya dari huru hara yaumul qiyamah. Wa ya khasara man baga, dan hai orang yang merugi, yaitu orang yang melampaui batas, orang yang zalim, orang yang tagha, yaitu melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa shabba niranul waqa limat'amin wa matma'i. Ketahuilah wahai hamba yang bertakwa, ketahuilah pula wahai hamba yang merugi, sesungguhnya api peperangan sedang berkecamuk. Yakni hidup ini adalah ujian, seperti orang yang berperang, yang kemudian orang yang berperang tersebut terbagi menjadi dua. Ada yang berperang karena menginginkan dunia, karena keserakahan. Ada yang berperang karena menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah orang yang bertakwa. Adapun yang pertama adalah orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang zalim. Kemudian ikhwani fiddin wa akhwati fillah, yang kedua, min alamatil khasyah, di antara tanda yang nampak pada orang yang memiliki rasa takut selain dari bertakwa kepada Allah adalah az-zuhdu fid dunya wal iqbal 'alal akhirah, berupaya untuk bersifat zuhud dalam dunia ini dan menghadapkan wajahnya pada yaumul akhirah. Fa inna ma'alad dunya ila zawal, karena dia tahu bahwa tempat kembalinya dunia ini adalah zawal, kebinasaan, kehancuran. Wa annaha qatifu khayal, bahwa kehidupan dunia ini tidak lebih seperti khayalan, di mana seseorang berkhayal ternyata tidak benar apa yang dia khayalkan. Dan begitu cepat khayalan itu hilang. Itulah permisalan dunia. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia melainkan sendau gurau yang menipu.
Naam, wal khasyatu minallah min aqwal asbab. Maka rasa takut kepada Allah adalah sebab yang paling kuat yang menganjauhkan seseorang untuk bersemangat terhadap dunia ini, yakni ingin merebut dunia ini. Li'annal khaufa minallah, karena rasa takut kepada Allah yurithu fil qalbi al-faza' minal iqabi wal adab, akan mewariskan di dalam hati seorang hamba rasa takut dari siksaan dan azab. Wala yakunu dzalika illa liman kana zahidan fid dunya, dan tidaklah terwujudkan yang demikian itu melainkan kepada hamba yang zuhud di dunia ini, mukbilan alal akhirah, dan menghadapkan wajahnya, tujuannya ke hari akhirat. Laisa bi aqlil ghalidh, bukanlah, naam, berkata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, az-zuhdu fid dunya qasrul amal, laisa bi aqlil ghalidh wala bi labsil aba'ah. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri, tabi'in rahimahullah, bahwa zuhud di dunia adalah pendeknya angan-angan, yakni angan-angan yang panjang untuk meraih dunia ini keluar dari makna zuhud. Akan tetapi zuhud adalah angan-angan yang pendek, singkat dalam kehidupan dunia ini. Kalau bahasa ringkasnya, kita katakan bahwa zuhud orang-orang yang membekali dirinya dengan apa yang dia bisa makan di dunia ini, dan apa yang dia bisa pakai, apa yang dia bisa tempati sebagai tempat tinggal bernaung. Kemudian setelah itu dia mengharapkan seluruhnya yaumul akhirah, kehidupan akhirat. Inilah sesungguhnya az-zuhud. Dan ini adalah tingkatan yang tertinggi dari sifat-sifat al-wara' di dalam Islam. Bahkan dia lebih tinggi dari sifat wara'. Karena zuhud ini meninggalkan sesuatu yang boleh di dalam rangka mendapatkan keridhaan Allah, mengutamakan kehidupan akhirat. Naam, adapun wara', dia meninggalkan yang dibenci, yang makruh. Naam, karena memang hukumnya makruh. Tetapi yang mubah dia masih lakukan, dan ini yang banyak pada tingkatan kaum muslimin. Naam, yang berbeda dengan kaum para salafus saleh, para sahabat, tabi'in, dan para imam yang memiliki predikat az-zuhud, yang mereka tidak terlalu butuh dengan berlebihan dari dunia ini, tapi apa yang mencukupi mereka dari makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal cukup. Kemudian mereka terus sibuk dengan akhiratnya. Nah, sebagaimana doa sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ati quta yaumi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah rezeki makanan pokoknya kepada keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa sahabat ini menunjukkan sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa kehidupan Rasulullah dan para sahabat itu dibangun di atas zuhud, yaitu mencukupkan dengan apa yang bisa mereka makan dan pakai. Kemudian setelah itu sibuk dengan akhirat. Nah, kalaupun mereka sibuk dengan dunia, yaitu untuk membekali dirinya dalam jihad dari persenjataan, atau dari makanan yang dibutuhkan mujahidin, selain dari itu mereka meninggalkannya. Nah, ini makna zuhud. Apalagi kata Syekh, di zaman-zaman seperti ini, zaman fitnah, kekayaan itu sangat menyibukkan dari yaumul akhirah, dan kekayaan itu terlalu banyak penawaran-penawaran dari sana sini, sehingga dia sulit untuk fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian keterangan Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam mengomentari hadis tersebut. Maka kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, zuhud di dunia bukanlah
Zuhud di dunia hakikatnya adalah qasrul amal. Bukan pula maknanya biaklil ghalid. Zuhud itu harus makan yang jelek, makanan yang murah atau yang jelek. Bukan pula harus memakai pakaian yang compang-camping. Bukan ini zuhud. Tetapi zuhud adalah qasrul amal. Pendeknya angan-angan terhadap dunia ini. Nah, jadi ini ucapan para imam. Kita tidak mempertentangkan. Sebagian kaum muslimin salah dalam memahami zuhud, sehingga mereka sengaja memakai baju yang jelek, sengaja memakan makanan yang jelek dalam rangka zuhud. Maka ini bukanlah makna zuhud seperti yang mereka fahami. Tetapi zuhud adalah qasrul amal, yaitu pendeknya angan-angan terhadap dunia ini. Berkata pula beliau di dalam doanya, Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, Allahumma zahidna fid dunya. Ya Allah, berilah kami zuhud di dalam dunia ini. Wa wassi' alaina minha, dan luaskanlah kami dengan zuhud tersebut. Yakni lapangkanlah dada kami untuk memiliki sifat zuhud tersebut. Wala taruddaha 'anna fatarghabana fiha. Luaskanlah dada kami ya Allah dengan sifat zuhud tersebut. Luaskanlah kami dari dunia. Yakni maksudnya luaskanlah kebutuhannya di dunia. Nah, ini tidak bertentangan pula dengan zuhud. Maksudnya beliau berdoa kepada Allah, semoga di dunia diberi kecukupan oleh Allah. Karena ketidakcukupan di dunia, apalagi khususnya pada orang yang memiliki iman yang lemah, ilmu yang rendah, maka kata Rasulullah SAW, ini yuaddi ilal kufur, bisa mengantarkan kepada kekufuran, sebagaimana yang kita persaksikan di zaman sekarang ini kaum muslimin yang banyak menjual agamanya karena sebab kefakiran, kemiskinan, tidak mampu bersabar, tidak mampu bertawakal. Oleh karena itu beliau berdoa, wa wassi' alaina fiha, lapangkanlah kami Allah dalam kehidupan dunia ini. Maksudnya berilah kecukupan. Nah, kecukupan adalah segala apa yang diberi oleh Allah setelah kita curahkan upaya, maka hasilnya kita syukuri. Itulah yang makna cukup. Adapun berkeluh kesah, adapun tidak pernah puas, maka ini menyelisihi makna zuhud dan makna kecukupan dalam kehidupan dunia ini. Nah, demikian ikhwani fiddin azzakumullah, Ahlus Sunnah wal Jamaah berada pada posisi yang tengah. Pendek angan-angannya terhadap dunia ini, tidak panjang. Tetapi bersamaan dengan itu mereka juga berdoa agar dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebutuhannya, rezekinya, sehingga tidak mengantarkan kepada kekufuran. Kesimpulannya bahwa zuhud adalah sebab yang menimbulkan rasa takut kepada Allah, dan sekaligus juga sebab yang mendatangkan kecintaan Allah dan kecintaan manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fi ma 'indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah dari apa yang ada pada manusia, maka manusia akan mencintaimu. Maksudnya merasa cukuplah dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan percaya, yakinlah bahwa apa yang engkau diberikan oleh Allah itu lebih baik daripada apa yang ada pada manusia, apa yang ada pada tangan orang lain. Sehingga zuhud yang seperti ini akan menyebabkan manusia lain mencintainya. Nah, adapun orang yang suka meminta-minta, berkeluh kesah, maka sebaliknya manusia yang seperti ini cenderung akan dibenci oleh orang banyak. Bahkan akan diceritakan kejelekannya, bahwa dia suka meminta, dia suka berkeluh kesah, sehingga dia akan mengalami dua kerugian.
kekurangan rezeki di dunia, kerugian pula di yaumul akhirah dengan keluh kesah dan sifat meminta-minta. Ikhwani fi din azzakumullah. Kemudian yang ketiga, di antara alamat yang menunjukkan khasyah adalah muhasabatun nafs. Senantiasa mengintrospeksi diri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Hai segenap orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa melihat apa yang telah diamalkannya atau apa yang akan diamalkan besok. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha memberitakan dari segala apa yang kalian amalkan. Naam, maka ayat ini menunjukkan bahwa man hasaba nafsahu adraka khata'ahu. Orang-orang yang menghisap dirinya, sibuk untuk menghisap, mengukur dirinya, maka dia akan mengetahui kekurangan-kekurangannya. Dan barang siapa yang mengetahui kekurangannya, ini lebih mudah untuk mengantarkan dia bertaubat dan istighfar dan memperbanyak kebaikan. Nah, adapun sebaliknya, naudzubillah, orang-orang yang tidak pernah menghisap dirinya, yang hanya tahu kejelekan orang lain sementara kejelekan pada dirinya tidak kelihatan, padahal kejelekannya lebih banyak daripada orang yang dia jelekkan. Nah, sebagaimana pepatah kita menyatakan, apa? Nah, kenapa? Nah, yakni di seberang lautan sana, kuman di seberang lautan itu bisa tampak, padahal kuman yang ada di batang hidungnya tidak tampak. Di pelupuk matanya, gajah di pelupuk matanya tidak tampak. Nah, artinya gajah yang begitu besar di pelupuk matanya tersembunyi. Artinya kekurangannya dia tidak mengetahuinya. Adapun kuman yang sangat kecil di seberang lautan sana bisa dilihat. Bisa dilihat. Nah, artinya kalau kejelekan orang dia ketahui semuanya. Naudzubillah. Ini akhlak yang ghalidhah, akhlak yang sangat jelek, yang sangat kasar. Nah, dan naudzubillah, kalau hati-hati yang seperti ini disempel oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang keras. Nah, yang selalu mencari kekurangan orang lain, sementara dia tidak pernah melihat kekurangan pada dirinya. Naam. Fa nas'alullah as-salama wal afiyah. Maka yang ketiga adalah muhasabatun nafs. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Ibnu Mas'ud. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an khamsin, an umrihi fima afnah, wa an shababihi fima ablah, wa malihi min aina iktasabah, wa fima anfaqah, wa madza 'amila fima 'alim. Kata Rasulullah, tidaklah kedua telapak kaki seorang hamba tergelincir di yaumul qiyamah hingga dia ditanya 5 perkara. Tentang umurnya di mana dia salurkan, tentang masa mudanya di mana dia habiskan, tentang hartanya dari mana dia dapatkan dan kemana dia infakkan, dan wa madza amila fi ma'alim, dan apa yang dia amalkan dari ilmu yang dia dapatkan. Nah, ini 5 pertanyaan yang Allah Subhanahu wa taala akan lontarkan pada seluruh hamba di yaumul qiyamah nanti. Maka semua ini menunjukkan anjuran bagi setiap muslim untuk muhasabah nafs,
senantiasa mengoreksi dan mengintrospeksi diri kita sendiri. Kemudian kita berupaya untuk memperbaikinya dan memperbaiki orang lain. 6. Kemudian yang keempat, ikhwani fiddin azzakumullah, yang terakhir dari alamatul khasyah adalah al-buka, yaitu menangis karena Allah. 6. Menangis karena Allah subhanahu wa ta'ala memiliki keutamaan yang besar, sebagaimana firman Allah di dalam ayat-ayatnya, wa yakhirruna lil adqan yabkuna wa yaziduhum khusyu'a, yaitu orang-orang yang menangis tersungkur sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian semakin menambah khusyuknya. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, afa min hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun. Apakah dengan Al-Quran kalian heran, wa tadhakuna wa la tabkun, dan kalian hanya tertawa tidak menangis. Nah, demikian pula dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda atau berkata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, khataba Rasulullah khutbatan ma sami'tu mithlaha qattun faqala law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Hadis yang ma'ruf dari Rasulullah alaihi wasallam, yaitu suatu hari Rasulullah berkhutbah. Kata sahabat Anas, aku tidak pernah mendengarkan khutbah yang semisalnya. Kata beliau, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalila, maka kalian akan sedikit tertawa, wala bakaitum katsira, dan akan banyak menangis. Lalu kemudian ghatta ashabu Rasulillah wujuhahum. Lalu kemudian sahabat Rasulullah menutup wajah-wajah mereka, walahum khadin, karena mereka menangis. Mereka tidak ingin dilihat, sehingga menutupi wajahnya dengan sarungnya. Naam. Kemudian terdengarlah isap tangis dari mereka. Setelah Rasulullah SAW menyatakan demikian, bahwa seandainya kalian tahu apa yang aku ketahui, maka kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Demikian pula keutamaan dari menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkannya dari api neraka. 6. Orang yang mengeluarkan air mata karena takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah haramkan darinya jilatan api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yalijun nar rajulun baka min khasyatillah hatta ya'uda al-labanu fi dhar' wa la yajtami'u ghubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam. Tidaklah seseorang masuk ke dalam neraka yang menangis karena takut kepada Allah hingga susu itu kembali masuk dari perahannya, dan tidak pula berkumpul debu mujahidin yang berjihad di jalan Allah dari debu-debu yang melekat pada tubuhnya, tidak akan berkumpul dengannya dengan asap jahanam. Ini menunjukkan keutamaan orang yang menangis karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga sampai-sampai para imam menganjurkan, kalau tidak mampu menangis maka tabakau, upayakan, paksakan untuk menangis sebagai perwujudan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengannya air mata tersebut akan mengharamkan pelakunya dari jilatan api neraka. Nah, dan keutamaannya pula orang-orang yang berjihad di jalan Allah, debu-debu yang melekat pada kakinya itu tidak akan mungkin berkumpul dengan asapnya neraka jahanam. Maka ikhwani fiddin azakumullah,
hendaklah kita berupaya mewujudkan asbab dari sebab-sebab yang menimbulkan atau menumbuhkan rasa takut kepada Allah tabaraka wa taala. Di antaranya adalah takwa Allah. Kemudian yang kedua adalah muhasabah. Kemudian atau yang kedua adalah az-zuhud fid dunya. Dan yang ketiga adalah muhasabah. Dan yang keempat adalah al-buka, upaya untuk menangis karena rasa takut kepada Allah tabaraka wa taala. Dan kita cukupkan insyaallah taala, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita sebelum mengakhiri majelis kita terlebih dahulu, kalau ada pertanyaan atau masukan dari jamaah sekalian, saya persilahkan. Dan kelanjutan dari kitab ini karena waktu yang terbatas, mudah-mudahan kita menjelaskannya pada kesempatan yang lain. Naam. Fal yatafaddal, bagi yang memiliki pertanyaan atau masukan, saya persilahkan. Naam. Yang tidak ingin menulis, menyampaikan secara langsung, fal yatafaddal. Apa nasihat antum terhadap Hizbi Wahdah Sururi? Nah, ini sudah berulang-ulang yang dapat mengeraskan hati untuk terus-menerus membahas Wahdah atau Sururi. Yang jelas mereka adalah golongan yang menyimpang dari Shiratal Mustaqim, dan mereka adalah ahlul ahwa yang keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Bagaimana caranya supaya kita tidak merasa lemah dalam menghadapi kehidupan ini? Nah, menuntut ilmu. Insyaallah dengan ilmu tersebut akan menguatkan, mengokohkan seseorang di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan jauhi syubhat. Karena syubhat ini sangat berbahaya. Tidak pilih apakah dia ahlus sunnah, terlebih-lebih awam. Berapa banyak ahlus sunnah yang menyimpang karena syubhat, yang terlalu percaya dengan dirinya sendiri sehingga tidak ada syura, musyawarah atau soal ila ahli ilm, pertanyaan kepada orang yang lebih berilmu, atau musyawarah kepada orang-orang yang dekat dengannya di dalam perkara ilmu, sehingga syubhat itu terus berada pada dirinya sehingga tidak terasa dia semakin menjauh dari ahlus sunnah. Naam, ini penting ikhwani fiddin untuk kita menjauhinya. Sehingga dengannya insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan diri-diri kita dengan ilmu tersebut. Bagaimana menumbuhkan rasa cinta terhadap ilmu dan menanamkan rasa khauf apabila di alam kubur seorang hamba tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat, yakni siapa Tuhanmu, siapa nabimu. Karena hal ini adalah jalan pertama yang akan ditempuh semua para hamba. Kalau dia lolos, maka akan mudah baginya untuk proses setelahnya. Dan begitu sebaliknya, bila dia tidak lolos, maka ini merupakan pertanda buruk baginya. Nah,
tidak ada lain kecuali dengan amalan-amalan saleh yang akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dari malaikat dan menyelamatkan kita dari sempitnya kuburan dan gelapnya. Tidak ada lain kecuali amalan saleh. Amalan saleh yaitu amalan yang dibangun di atas ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas dan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Bagaimana agar bisa menangis? Bagaimana agar bisa menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Naam, hadirkan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala dari siksaan api neraka, dari kejelekan-kejelekan yang menimpa umat ini. Naam, dari siksaan di dunia yang disegerakan, sehingga semua itu akan mewariskan al-khauf, rasa takut kepada Allah. Mana yang lebih dahulu dilakukan? Berbakti kepada orang tua tapi dia khawatir dia akan putur dan menuntut ilmu. Ini juga pertanyaan yang sudah sering sekali. Naam, dua-duanya didahulukan, kedua-duanya berbakti kepada kedua orang tua dan menuntut ilmu dan jauhi futur. Nah, jadi ikhwani fiddin, jangan dua hal yang benar dijadikan tabrakan. Nah, antum berbakti kepada kedua orang tua, bersamaan dengan itu antum menuntut ilmu. Cari jalannya dalam posisi tidak harus tabrakan dengan orang tua. Diam, kalau orang tua marah diam, jangan membantah, tetapi jangan mengamalkan, jangan meninggalkan ilmu. Nah, itu yang benar. Adapun antum membantah, semakin mengeruhkan keadaan. Diam dan menuntut ilmu. Jangan membantah. Kalau antum ingin menegakkan hujjah, cari orang lain yang masih berwibawa di hadapan kedua orang tuamu untuk mewakili. Kalau memang kedua orang tuamu telah memandang enteng atau tidak percaya pada dirimu, cari orang lain. Wa illa diam dan terus menerus menuntut ilmu sambil mendoakannya. Dengan doa itu insyaallah akan melembutkan hatinya. Nah, ini sudah tajribah, sudah dilalui oleh orang-orang yang mendahului antum di dalam permasalahan ini. Akan tetapi karena ketidaksabaran, nah, atau kekurangan ilmu, sehingga selalu tabrakan. Padahal kalau istiqamah dan memperbaiki niat, berdoa, maka insyaallah ta'ala Allah akan berikan jalan keluar, melembutkan hati kedua orang tua kita. Nah, apakah manusia yang dihisab pada hari kiamat nanti juga akan dihisab, diazab? Sudah kita jelaskan bagaimana seseorang harus bersikap zuhud dalam mencari rezeki di dunia ini. Tempuh yang halal, jauhi yang haram. Ini zuhud. Tempuh yang halal, jauhi yang syubhat. Tidak mesti yang haram, yang masih samar, dijauhi juga. Karena syubhat ini, yang kabur-kabur ini akan menggelincirkan kepada yang haram. Ya. Nah, ini zuhud. Tempuh yang halal dan jauhi yang haram dan yang syubhat, yang kabur. Antum tahu yang syubhat, kabur, tidak jelas kehalalannya, tidak jelas keharamannya. Tinggalkan. Ini namanya syubhat, yang Rasulullah memerintahkan untuk meninggalkannya. Dan orang yang bermain di atas syubhat, maka dia sangat mudah terjatuh ke dalam daerah larangan. Orang yang menjaga dirinya dari syubhat adalah orang yang menyelamatkan kewibawaan dirinya dan kehormatan agamanya.
sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Jadi ikhwani fi din azakumullah, ini zuhud di dalam mencari rezeki. Nah, mungkin saya tambahkan hal-hal yang syubhat agar antum paham dan mengetahui bahwa hal tersebut telah terjadi banyak di tengah-tengah kaum muslimin, bahkan di tengah ahlus sunnah, sehingga ada upaya untuk menjauhi yang syubhat ini, yaitu cicilan mobil atau motor di dialer-dialer. Ini syubhat paling rendah. Nah, paling rendah. Ataukah antum terjatuh dalam yang haram, riba, yang dosanya lebih ringan daripada menzinai ibu kandung sendiri? Banyak yang tidak sabar. Saya mau punya motor, tidak ada uang cash, saya harus ambil di dialer. Cicil, terlambat 1 hari didenda 20.000. 20.000 yang antum bayar riba murni. Riba murni. Karena itulah intinya riba yang terjadi di zaman Rasulullah. Atau antum tidak mampu membayar lagi, ditarik. Uang muka tidak dikembalikan, ditarik barang. Tidak melakukan jalan yang syar'i, yaitu dihitung, diadakan perhitungan. Tetapi langsung diambil barang tanpa kembali uang muka. Sama saja yang rugi adalah pelanggan atau yang rugi adalah dialer. Dua-duanya riba, haram. Maka paling rendahnya ini adalah syubhat, tinggalkan. Kecuali kalau antum mau mencicil dengan pendapat yang lebih kuat, tanpa ada syarat-syarat ribawiyah sedikit pun. Kalau molor tidak didenda, kalau tidak mampu tidak ludes uang muka, tapi diadakan perhitungan. Nah, maka yang seperti ini boleh. Tafadhol. Adapun yang lainnya yang banyak menyebar adalah, sekali lagi, paling rendahnya syubhat, yang melakukannya tidak selamat kewibawaan dirinya dan agamanya. Nah, maka ini bukan zuhud. Ya, yang demikian itu bukan apa? Zuhud. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Bagaimana hukumnya menjadi pedagang kayu yang pada saat ini hal tersebut adalah hal yang dilarang oleh pemerintah untuk mengadakan penebangan kayu di hutan. Nah, saya tarik nafas dulu untuk menjawab. Jangan sampai saya menjawab dengan hawa nafsu. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga sering saya sampaikan, bahwa paling rendahnya syubhat, dan tingginya adalah haram. Bagaimana tidak syubhat, ikhwani fiddin azakumullah? Rezeki Allah wasi'ah, ardullahi wasi'ah. Muka bumi ini sangat luas. Rezeki Allah menyebar di mana-mana saja ada rezeki Allah. Binatang melata pun dikasih rezeki. Kenapa kita harus menempuh hal-hal yang samar seperti ini? Di sana ada beberapa kesamaran. Yang pertama, datangnya para petugas untuk meminta sogo. Kalau kalian tidak menyamakan itu sebagai sogo, paling rendahnya itu adalah kezaliman yang dilakukan oleh pemerintah sebab antum. Antum menjadi sebab polisi-polisi itu melakukan kezaliman. Siapa sebabnya? Antum. Maka ini paling rendahnya juga syubhat. Tidak ada sisi yang membenarkannya, ikhwani fiddin, satu kaidah pun.
Kalau antum menggunakan kaidah bahwa itu darurat, ketahuilah bahwa rezeki Allah luas. Di sana ada mata pencaharian yang lebih baik, yang tidak mengharuskan adanya kezaliman di sisi orang lain. Tidak pula mengharuskan antum melanggar pemerintah di dalam menebang kayu-kayu yang dilindungi oleh pemerintah. Banyak madaratnya. Berkeliarannya penebangan-penebangan seperti ini merusak hutan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Kerusakan di muka bumi, di laut dan di bumi adalah karena sebab tangan-tangan manusia. Kerusakan di muka bumi adalah menebang hutan. Nah, kerusakan di lautan adalah melakukan bom-bom ikan. Semua ini kerusakan yang jelas. Nah, di sana ada aturan pemerintah. Adapun kalau ada yang menyatakan, "Ya Ustaz, antum sendiri membeli kayu di Bansal." Nah, bukankah antum tahu bahwa kayu itu adalah kayu hasil penebangan liar? Nah, maka jawabannya adalah terkait dengan dosa itu adalah yang melakukannya pada awalnya. Nah, adapun kemudian al-itsmu 'alal mubashir. Kata para ulama, kaidah dosa itu atas orang yang bersentuhan langsung. Maka dia mendapatkan dosa seluruhnya. Adapun kita pihak ketiga yang membeli, karena itu memang sudah ada, sudah terjadi hal tersebut. Kemudian kita beli dengan halal, ridho sama ridho. Nah, dan kalaupun ini masih salah, kita katakan darurat. Bagaimana kita mau buat rumah kalau tidak menggunakan kayu? Antum mau gunakan besi. Nah, darurat. Dan kita tidak bersentuhan langsung dengan dosa tersebut, maka ini tidak terkena dosanya. Adapun yang bermuamalah langsung, mereka lah yang terkena dosanya. Mereka tolong menolong di dalam dosa tersebut. Ya, intinya paling rendahnya adalah syubhat yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk menjauhinya, dalam rangka menyelamatkan kewibawaan agama dan pribadinya. Afwan, apa sebab-sebab taubat dan syarat-syarat taubat? Ya, ini sudah sering kita jelaskan. Syarat taubat yang pertama al-iqla', mencabut diri dari perbuatan dosa tersebut. Yang kedua al-azm, an-nadm. Yang kedua menyesal. Jadi mencabut diri kemudian menyesal. Kemudian yang ketiga al-azm an la ya'uda ilaihi, bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Itu kalau sesama hak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sesama manusia ditambah yang keempat, mengembalikan kezaliman yang kita lakukan atau meminta maaf. Bagaimana cara menasihati kaum muslimin agar tidak keluar dari tauhid dan berhenti dari kesyirikan? Ini butuh dakwah. Nah, butuh marhala pelan-pelan untuk memahamkan akidah yang benar, memahamkan manfaat dari tauhid dan menjelaskan bahayanya syirik. Apakah yang bukan dari ahlus sunnah menentang para ahlus sunnah hanya karena mazhab-mazhab atau karena yang lain? Afwan, mohon penjelasan. Banyak alasan mereka menentang ahlus sunnah, karena akidahnya, karena ibadahnya, karena kuatnya berpegang teguh dengan sunnah. Nah, karena mereka lebih mengutamakan yaumul akhirah daripada dunia. Nah, banyak sebab. Bismillah, apakah Ya'juj dan Ma'juj dapat diartikan juga sebagai budaya yang merusak? La.
Ini takwil yang batil. Ya'juj wa Ma'juj adalah makhluk, bukan budaya. Sama dengan Dajjal. Sebagian aqlaniyun menafsirkan Dajjal itu budaya yang rusak. Televisi, parabola, internet, itu Dajjal. Subhanallah. Padahal Dajjal jelas-jelas disebut dalam hadis manusia yang berbadan besar, bermata satu, ya, matanya buta satu, keriting. Apakah televisi buta bermata satu? Nah, atau parabola itu keriting, ya. Ini akal yang terbalik. Nah, demikian juga Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj adalah makhluk yang kecil-kecil orangnya. Mufsiduna fil ardh. Yang keluar di akhir zaman nanti 70.000. Menjadi tanda yaumul qiyamah, tanda kiamat besar. Nah, apakah berarti kalau diartikan budaya berarti sudah terjadi tanda kiamat besar? Kalau begitu mestinya kalian yang lebih pantas untuk takut dan meninggalkan dosa-dosa. Karena berarti tanda kiamat besar telah muncul, yaitu Ya'juj wa Ma'juj yang kalian tafsirkan dengan budaya. Apakah seseorang yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah menunjukkan hatinya telah mati? Bagaimana dengan orang yang takut mati karena takut akan disiksa? Apakah ini takut yang benar? Nah, takut yang benar. Saya menyebutkan dalilnya, satu kisah yang bisa kita ambil faedah. Nah, bahkan dengan takut, sebab takut mati ini, takut karena siksaan Allah, menjadi sebab pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu kisah seseorang yang suatu hari dia hendak meninggal dunia. Dia karena takutnya mati, kemudian disiksa oleh Allah, dia perintahkan kepada anak-anaknya untuk membakar jasadnya. Ya, separuhnya diterbangkan ke udara, separuhnya dibuang di lautan. Di hari kiamat Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan daratan dan lautan itu untuk mengumpulkan sisa-sisa bangkainya. Kemudian tercipta sempurna. Lalu Allah berkata kepadanya, "Lima fa'alta dzalik?" Kenapa engkau melakukan hal itu wahai fulan? Dia menyatakan, "Min khasyatik." Karena aku takut kepadamu ya Allah. Karena aku takut mati dan aku takut siksaanmu ya Allah. Faghfarallahu lahu. Maka Allah dengan sebab itu mengampuninya. Nah, diampuni oleh Allah karena sebab takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua kita takut dengan mati. Nah, semua kita harus takut dengan kematian. Artinya kita takut, apakah kita sudah siap dengan kematian tersebut, sehingga akan mudah hisab kita atau tidak. Nah, maka semuanya tidak jelas. Kalau saja sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu takut akan hal tersebut karena belum jelas apakah dia masuk ke surga atau ke neraka. Nah, apalagi kita. Kita takut mati karena kita belum tahu. Oleh karena itu sepantasnya untuk kita bersemangat memperbanyak amalan-amalan saleh. Paling tidak mengurangi paling tidak akan menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan melapangkan dada kita terhadap kematian tersebut. Naam. Kaifa yastaqimu ar-rajulu ala talabil ilm? Bagaimana seseorang bisa istiqomah di atas menuntut ilmu? Ini juga sudah sering kita sebutkan. Nah, upaya untuk berkawan dengan orang-orang yang semangat menuntut ilmu. Upaya untuk tinggal di tempat-tempat yang di situ semarak ilmu. Nah, adapun menjauh kemudian berkawan dengan kaum awam, maka ini akan melemahkan menuntut ilmu, melemahkan semangat ilmu, atau terlalu
berlebihan sibuk dengan urusan dunia juga melemahkan menuntut ilmu. Afwan Ustaz, menjual parfum sama perempuan haram atau syubhat? Ini antum memberikan contoh yang berikutnya. Nah, syubhat. Paling rendahnya syubhat. Kalau saya pribadi dengan dalil Bukhari Muslim bahwa itu haram, yaitu ketika seorang sahabat menjual anggur yang halal, anggur halal, tapi Rasulullah tahu yang membeli itu orang yang suka membuat khamar dengan melalui anggur, diperas. Maka Rasulullah melarang sahabat itu dengan mengharamkan untuk menjualnya. Dalil ini sangat jelas bahwa menjual parfum kepada kaum wanita yang jelas wanita itu sudah memakai pakaian yang tidak sempurna di hadapanmu, tidak berjilbab, lagi menyemburkan bau yang harum. Berarti jelas bahwa yang mau memakai minyak wangi tersebut adalah dia. Karena dia tukang pakai minyak wangi. Karena di hadapanmu sudah menyembur bau yang harum. Maka jangan jual. Paling rendahnya syubhat. Nah, nanti ada yang sempit dadanya. Wah, Ustadz itu semuanya syubhat. Kalau begitu sekalian aja yang haram. Sallallahu alaihi wasallam. Sabar. Begitulah dunia. Rasulullah menyatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjaranya kaum mukminin, surganya orang kafir. Bagaimana penjara? Penjara hanya menyaksikan 4 sudut. Nah, ke depan tembok, ke belakang tembok, ke kiri tembok, ke kanan tembok, ke kanan tembok, semuanya tembok. Itulah dunianya kaum mukminin. Adapun orang kafir surga, silahkan, bebas. Surganya orang kafir adalah dunia, tetapi dia tidak mendapatkan surga di yaumul akhir. Adapun mukmin yang menjadikan dunia ini surga, khawatirkan juga dia tidak nanti mendapatkan surga di yaumul akhir. Artinya secara langsung, sekalipun dia tidak kekal di neraka, tapi harus melalui proses neraka. Nah, maka jangan berkecil hati, jangan bersempit dada, hendaklah berlapang dada. Demikianlah ujian Allah Subhanahu wa taala. Perdagangannya Allah mahal, kita sudah sampaikan. Yaitu surga, mahal harganya. Tidak semua orang bisa membelinya. Nah, membelinya pun membutuhkan juhud, semangat. Maka hendaklah kita berlapang dada dengan kondisi yang menimpa umat sekarang ini, dan kita tidak berkecil hati kemudian berputus asa. Apakah Allah bisa mengampuni seorang hamba yang senantiasa jatuh pada suatu dosa, padahal sebelumnya sudah berjanji untuk tidak mengulanginya? Allah Maha Pengampun. Naam. Rasulullah menyatakan kullu bani Adam khata'. Semua bani Adam itu salah. Kata-kata khata' siga mubalaghah, siga yang berulang-ulang, bahwa semua bani Adam terulang-ulang dalam kesalahan. Naam. Tetapi Allah melongok hati seorang hamba yang berupaya dengan syarat-syarat taubat tersebut, tetapi ternyata syaitan menjatuhkan. Kemudian dia bangkit kembali untuk bertaubat dan berupaya menempuh taubatan nasuha, kemudian terjatuh lagi. Maka dia terkena di dalam hadis khairu bani Adam khata' wa khairul khata' at-tawabun. Sebaik-baik orang yang jatuh dalam dosa kesalahan adalah orang yang selalu menutupinya dengan taubat, bersegera dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia tidak bermudah-mudah dengannya. Baik. Insyaallah badal asar, kalau masih ada jadwal badal asar. Baik, badal asar setengah jam atau sejam insyaallah.
kita bacakan pertanyaan yang masih tersisa biidznillah taala, dan sementara kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.